Saudara Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan membersihkan berbagai kasus korupsi termasuk dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan juga kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018-2023. Menurutnya saudara, kasus ini menjadi perhatian pemerintah dan akan segera dituntaskan. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan menegakkan hukum dan lebih mendahulukan kepentingan rakyat. Lagi diurus itu semua, ya? Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Sementara itu, saudara, Kejaksaan Agung kembali menggeledah rumah dan kantor pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontraktor kontrak kerja sama, yaitu pada tahun 2018 hingga 2023. Tim penyidik Kejagung mencari bukti tambahan untuk memperkuat pengungkapan kasus ini. Dari penggeledahan di rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid, Kejaksaan Agung menyita uang senilai 833 juta rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyatakan penyidik juga menyita surat-surat dan juga dokumen. Penggeledahan ini saudara dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018-2023. Dalam rapat Komisi 12 dengan Pertamina, saudara anggota DPR, Komisi 12 meminta klarifikasi dari Pertamina perihal dugaan pencampuran RON 90 dan 92. Anggota Komisi 12, Moreno Suprapto, menanyakan bagaimana pengawasan dan proses blending yang dilakukan Pertamina Patraniaga dan apa saja produk adiktif yang ditambahkan. PTH Pertamina Patraniaga pun menyebut bahwa setiap tahapan pencampuran memiliki standar dan Pertamina hanya melakukan penambahan zat adiktif. Pengawasan itu sampai sejauh mana pada saat setelah dicampur dengan adiktif atau pada saat RON 92 itu, RON 92 masuk yang impor dicampur adiktif, itu ada pengawasannya nggak? Dan berapa persen aditif dicampur di situ? Setiap tahapan itu ada pengawasannya. Jadi pada saat terima impor, sebelum loading, pada saat sebelum loading pun ada pengawasan uji lab sebelum dibongkar. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12, PTH Dirut Pertamina Patraniaga menyatakan bahwa Pertamina Patraniaga tidak bisa merubah RON. Pertamina katanya hanya memiliki fasilitas untuk merubah warna dan menambah zat adiktif. Ia juga menyatakan Pertamina tidak memiliki skema dalam mengubah RON. Sehingga sangat tidak mungkin kami sendiri membuat skema-skema yang merugikan masyarakat. Interupsi, tolong klarifikasi. Jadi yang mencampur aditif dan warna itu yang melakukan Pertamina Patraniaga ya, bukan refinery ya? Bukan. Pertamina Patraniaga. Betul. Jadi saya mempertegas, Pak Ega pertegas bahwa Patraniaga hanya punya fasilitas blending adiktif, bukan fasilitas blending merubah RON. Itu yang harus Bapak pertegas, Pak. Betul, kita tidak mempunyai fasilitas blending merubah RON. Aktivitas blending yang kita lakukan untuk di terminal adalah mungkin untuk gas oil itu ada, karena untuk produk solar. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018 sampai 2023. Salah satu tersangkanya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menyebut Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan, sengaja membeli minyak mentah RON 90 yang dicampur menjadi RON 92 atau setara Pertamax. Tidak hanya itu, Kejagung juga menemukan modus mengangkat harga biaya pengapalan secara tidak wajar dalam impor minyak mentah. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran
untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sementara Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar menyebut kerugian negara dalam kasus ini akan lebih besar dari yang sudah diumumkan, yaitu 193,7 triliun rupiah. Sebab kerugian 193,7 triliun rupiah itu baru penghitungan dari tahun 2023 saja. Nah, 193,7 triliun itu di tahun 2023. Di tahun 2023. Ya, 2023. Ya, ada beberapa komponen, kemarin sudah dibaca, setidaknya ada 5 komponen itu kan, dari sisi import ya terhadap BBM minyak mentah, kemudian ada dari produk kilang, nah ada bentuk kompensasi dan subsidi. Pertamina Patraniaga mengklaim tidak ada praktik mencampur BBM jenis Pertamax. Perusahaan memastikan bahwa kualitas Pertamax tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu RON 92. Bahwa secara teknis Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Kejaksaan Agung harus mengungkap dugaan korupsi di Pertamina ini hingga tuntas. Kebocoran keuangan negara harus dicegah dan jangan sampai masyarakat pengguna BBM makin dirugikan. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018 sampai 2023. Salah satu tersangkanya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Membahas terkait dengan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak dan yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah ini saudara, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Wakil Ketua Komisi 12 Fraksi Gerindra, Mas Bambang Haryadi, kemudian ada analis ekonomi dan juga kebijakan publik, Mas Ihanuddin Nursi, dan juga ada pengamat otomotif, Mas Bebin Juanda. Selamat petang semuanya, salam sehat. Selamat sore. Selamat petang. Selamat petang. Saya ke Mas Bambang dulu ya, tadi yang rapat dengan Pertamina ini. Apakah tadi rapat itu juga akhirnya DPR ini menemukan adanya dugaan pengoplosan Pertamax yang dijual Pertamina? Ya, tadi sebenarnya itu agenda sudah lama karena pertama kita itu agenda terkait kelangkaan BBM non subsidi di akhir Januari kemarin kan. Nah, jadi kita undang semua badan usaha penyalur BBM, Vivo, Shell kan, Exxon, nah termasuk juga Patraniaga kan. Tapi memang pas kebetulan ada momen pas itu, jadi ini bukan agenda baru-baru aja, agenda yang sudah lama terkait kelangkaan BBM yang terjadi di akhir bulan kemarin, terkait BBM non subsidi di badan usaha swasta itulah kan. Namun karena ada kejadian kemarin ada masalah di Pertamina terkait penetapan kasus korupsi di Patraniaga ya, makanya di situ kita ingin meluruskan opini terkait yang rasanter di masyarakat. Kita kan melihat saat ini di publik bahwa ada semacam terbentuk opini bahwa Pertalite itu hampir dibuat jadi Pertamax gitu loh kan. Sedangkan ini RON dan berbeda, makanya kami klarifikasi ke semua pihak kan, tidak hanya ke Pertamina. Bagaimana teknisnya? Karena meskipun tadi meskipun dalam kasus ini Mas Bambang, Kejagung sendiri sudah menyatakan bahwa Pertamina Patraniaga ini sengaja membeli minyak mentah RON 90 dan diolah dan dicampur menjadi RON 92 sehingga publik pun akhirnya merasa khawatir dengan khawatir membeli Pertamax, jangan-jangan dioplos begitu.
Nah, itulah yang kita antisipasi, salah satu menjadi poin bahasan tadi. Kenapa kita pertanyakan dan kita perbandingkan dengan, kita komparasikan dengan informasi dari pihak lain, tidak hanya berdiri sendiri dari Pertamina. Karena di Pertamina itu ada 2 skema. Pembelian, ini kami tadi tanya, pembelian kalau yang swasta-swasta lain dia langsung berbentuk barang jadi. Pertamina ini ada 2 skema, dia skema kilang dan skema dia beli produk jadi, kan? Produk jadi langsung dari impor berbentuk langsung 92 gitu kan, atau 95 atau 98 itu. Nah, dari situ kita perbandingkan informasi antara Vivo, Pertamina, kan, kebetulan juga Vivo memegang RON 90. Oke, jadi tadi itu diminta penjelasan ya dari PT Pertamina ini terkait dengan sebenarnya ada pengoplosan atau tidak. Dan tadi sudah dijawab ya, kalau kita dengar bersama-sama, pihak Pertamina menyatakan bahwa tidak punya skema blending begitu pengoplosan. Saya ke Mas Ihsanuddin Nursi nih, selaku analis ekonomi dan juga kebijakan publik. Anda melihat kasus ini bagaimana ini? Ada kerugian negara, kata Kejaksaan Agung, 193 triliun rupiah. Masih di mute, Mas Nursi? Masih di mute, Mas? Oke. Ya, kami masih memperbaiki komunikasi kami dengan analis ekonomi dan juga kebijakan publik, Ihsanuddin Nursi. Saya ke pengamat otomotif nih, Mas Bebin Juanda. Mas Bebin, ini masyarakat akhirnya khawatir begitu. Wah, khawatir membeli Pertamax, jangan-jangan dioplos begitu. Dampaknya ke kendaraan sendiri ini seberapa parah? Ya, kalau hanya sekedar perbedaan oktan 90 dan 92, maka yang terjadi adalah perbedaan atau perubahan dari performa mesin. Masalahnya di negara kita, ketika angka oktan itu berbeda, kualitas pun berbeda. Ini yang dikhawatirkan. Jadi kalau hanya, janjinya 92, ternyata yang diterima 90, itu tarikan mesin akan terasa menjadi lemah. Kadang untuk mesin-mesin yang mempunyai nilai kompresi tinggi menjadi ngelitik. Kira-kira cuma di daerah situlah, tidak sampai merusak. Tetapi ketika nilai oktan dikaitkan dengan kualitas, yang namanya Pertamax sudah menjanjikan Euro 4, yang lainnya belum jelas Euro berapa, kemudian dicampur aduk, lah ini yang cilaka. Bisa terjadi penumpukan karbon di ruang pembakaran, bisa menjadi penyumbatan di injektor, harganya minta ampun, bisa membuat catalytic converter menjadi tersumbat, dan urusannya panjang. Bisa dari hulu ke hilir, mulai dari tangki sampai ke catalytic converter. Ini yang sebetulnya menjadi kekhawatiran. Sebetulnya seperti apa sih yang diterima oleh konsumen? Itu dari saya. Oke, jadi wajar ya akhirnya masyarakat ataupun konsumen kita ini khawatir. Jangan-jangan dugaan Pertamax oplosan ini akan berpengaruh buruk pada kendaraan yang kita miliki. Wajar sekali. Wajar sekali ya. Ke Mas Bambang Haryadi, tadi akhirnya sudah mendapatkan keterangan jelas dari Pertamina. Apakah benar bisa ada peluang melakukan pengoplosan dari RON 90 ke 92 atau tidak? Mohon jangan dijawab dulu Mas Bambang, kita perbincangkan lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kami masih membahas terkait dengan dugaan korupsi di Pertamina yang merugikan negara 193 triliun rupiah, saudara. Masih bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 12 DPR, Mas Bambang Haryadi. Kemudian ada analis ekonomi dan kebijakan politik, Mas Ihsanuddin Nursi, dan juga pengamat otomotif, Mas Bebin Juanda. Saya ke Mas Bambang tadi. Tadi juga sampai disampaikan oleh Mas Bebin bahwa ada kekhawatiran warga jangan-jangan menggunakan Pertamax oplosan nih. Tadi saat bertemu dengan Pertamina, apakah sudah diklarifikasi semua terkait dengan dugaan oplosan ini?
Jadi kami pertama tidak hanya mengklarifikasi ke Pertamina, kita juga membandingkan ke sistem pengawasan di SDM kan. Terkait kualitas ini yang ini itu Lemigas kan, di bawah Dirjen Migas. Jadi bagaimana skema pengawasan terkait produk akhir yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Kami tanyakan satu persatu. Dan intinya semua sama, jawabannya sama bahwa semua di bawah kontrol Lemigas. Dan itu diuji di ini tidak hanya kualitas barang, tapi juga terkait pemberlakuan tera kan, kuantitas yang akan diberikan kepada masyarakat, takarannya sesuai enggak itu. Nah, ketika kami mendengar penyampaian dari semua pihak antara Pertamina maupun ini kita sandingkan sama, jadi kita ambil kesimpulan bahwa posisi untuk merubah RON itu sangat tidak dimungkinkan. Walaupun ada skema, karena Pertamina ada 2 skema yang tadi saya sampaikan. Bahwa Pertamina memiliki kilang. Di antara semua yang memiliki kilang hanya Pertamina. Jadi kami tidak ini kan. Jadi kalau Pertamina dia bisa memproduksi sendiri. Nah, tapi kami pastikan bagaimana skema distribusi dari kilang tersebut ke SPBU ini. Nah, Oke, sudah ditangkap ya Mas Bambang. Berarti sudah dipastikan bahwa tidak ada skema yang memungkinkan untuk adanya blending ataupun modus untuk melakukan pengoplosan. Saya ke Bang Ihsanursi nih, tanggapan Anda. Mungkin nggak ada pengoplosan sehingga kata Kejaksaan Agung kerugian hingga 193 triliun rupiah? Oke, yang pertama salah fokus ya. Kalau fokusnya ke blending atau ke oplosan salah karena fokusnya mestinya ke ekspor importnya, lalu soal ke kompensasinya dan soal bagaimana subsidi itu yang terbesar. Oplosan itu ujungnya cuma persoalan kejahatan pidana biasa. Tapi kalau fokusnya ekspor impor, termasuk yang namanya penggunaan kompensasi dan subsidi, itu akan lain. Nah, kalau kita telusuri ekspor impor termasuk subsidi dan kompensasi, kita cuma tinggal menelusuri dari aliran transaksi keuangannya, PPATK ke Cukai. Lalu ujungnya kita akan tahu bagaimana uangnya ngalirnya kemana-kemana, dan ujungnya bisa kita tinggal lihat siapa yang mestinya dimiskinkan oleh Kejaksaan Agung. Karena masyarakat yang dirugikannya sampai sedemikian tinggi. Itu yang pertama. Jadi artinya soal prioritas. Prioritasnya itu bukan soal blending oplosan. Tapi prioritasnya adalah soal bagaimana ekspor impor, termasuk yang namanya subsidi dan kompensasi. Yang kedua, soal bagaimana sesungguhnya motif dalam rangka menegakkan stabilitas harga pada energi. Nah, kalau bicaranya stabilitas harga energi, pertanyaan besarnya menjadi sampai seberapa jauh nih Komisi 12 mendukung habis-habisan presidennya dalam rangka kemandirian energi. Kalau ceritanya di situ Komisi 12 selesai undang-undang migasnya. Jadi ada persoalan besar, ini kan persoalan hilir. Cuma persoalan besar yang diabaikan, yakni soal undang-undang migas. Dan kemudian ini persoalan sudah satu generasi nggak beres. Jadi kalau Komisi 12 kayak gitu, ketinggalan zaman Komisi 12 mikirnya. Ketinggalan zaman banget gitu loh. Oke, tahan di situ dulu ya Mas Nurdin, saya kasih kesempatan ke... Ini bukan hal baru gitu. Oke, silakan tanggapannya Mas Bambang. Ya betul, kami selama ini selalu ingin merevisi karena kita sejak 2012 itu Undang-Undang Migas sudah dibatalkan oleh MK kan, salah satunya terkait BP Migas kan dulu kan. Nah kita bagaimana menguatkan hulunya kan, posisi sampai saat ini memang SKK itu hanya di bawah menteri. Kita pengen ke depan di RUU Migas, kita sudah berkali-kali kita mau ajukan di pemerintahan kemarin, kita sudah berusaha untuk mengajukan menjadi skala prioritas kan terkait RUU Migas. Itu saya sepakat dengan senior saya Pak Ihsanuddin Nursi bahwa memang betul tadi kenapa kita ini lebih fokus kepada kualitas dan juga karena di RON 90 karena RON 90 antara Vivo yang miliki RON 90 itu Vivo dan Patraniaga kan. Nah, RON 90 yang di Patraniaga ini Pertalite kan. Ini ada kompensasi, ada sekitar 3.000 lebih. Nah, inilah yang potensi disalahgunakan. Nah, kalau itu kami sangat mendukung. Tapi terhadap kualitas... Jangan masuk ke technical problem. Kita mestinya masuknya ke struktural problem. Kalau Anda masuk ke technical problem, itu akan dijawab Pertamina seperti itu. Di tengah yang namanya kilang kita memang sudah out of date. Ya, jadi jangan masuk ke technical problem dulu. Anda urusin dulu kebijakan-kebijakan besarnya.
Kalau Anda urusin kebijakan besarnya, soal hilirnya, soal mesonya bisa diatasi. Itu masalahnya. Itu yang dikehendaki oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi cara berpikirnya harus kita benahi. Cara berpikir seperti itu, kita mulai dengan hulunya. Hulunya kalau memang Gerindra, Anda dari Gerindra, memang mau negakkan pasal 11 anggaran dasar Anda, terus mengikuti sumpah jabatan Anda, terus mengikuti sumpah jabatan Presiden, ikuti dengan baik bagaimana korupsi 153,7 triliun itu. Bongkar itu PPATK untuk menelusuri mereka. Miskinkan mereka karena uang rakyat yang mereka ambil. Ya, itu pasti kita juga akan berkoordinasi dengan teman-teman Komisi 3 kan. Bagaimana penegakan hukum. Kalau kami di Komisi 12 lebih kepada teknik, Pak. Jadi kalau penegakan hukum kita support. Kita sangat mengapresiasi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung membongkar impor crude dan ekspor crude kan yang dari hasil K3S di kita. Nah ini yang kita ini, tapi kita juga harus memastikan bagaimana trust publik jangan terganggu dengan kondisi ini. Kita ya kondisi SPBU kita ini ada sekitar 10.000 dan yang SPBU non Pertamina itu hanya sekitar 300-an SPBU. Nah ini jangan sampai mereka beralih kepada yang kalau ada semacam isu bahwa ini Pertamax sama dengan Pertalite, mereka akan lari ke Pertalite kan. Nah, sedangkan Pertalite Pertalite ini ada kompensasi. Ini yang menjadi beban subsidi. Jangan sampai terjadi perpindahan transaksi masyarakat ini gitu loh. Jadi kekhawatiran dari DPR adanya keraguan dari publik begitu kan. Mas Ihsan Nursi sendiri melihatnya bagaimana nih akhirnya dengan kekhawatiran dari publik, apakah ini mendasar dan kalau kita lihat ini kan juga nilai kerugiannya juga fantastis 193 triliun dengan salah satu modusnya yang disampaikan oleh Kejaksaan adalah merubah RON 92 menjadi minyak mentah RON 90 ke 92 ataupun mengoplos Pertamax. Oke, sekarang kan itu akhirnya kalau sampai kita bicara amount jumlah, kita akan berhitungkan berapa sesungguhnya permainan kompensasi, berapa sesungguhnya subsidi yang harus dikeluarkan. Itu technical problem yang bisa kita ambil kalau kita lihat sesungguhnya berapa ekspor importnya, berapa yang masuk ke kilang, berapa yang kemudian di shipping, berapa kemudian kerugian besar. Itu bisa diambil. Kita nggak akan ngambil sementara langsung posisi blending yang technical problem. Itu yang pertama sekali lagi. Yang kedua, kalau ini nilainya signifikan, coba deh, jangan omon-omon deh. Coba deh, buktikan itu quick win. Kalau coba membuktikan quick win, maka daya gunakan PPATK untuk menelusuri. Maka berikutnya kita ambil sekarang bagaimana memiskinkan mereka. Berikutnya coba tanya BPK. Ini kan 5 tahun. Kalau 5 tahun artinya sungguhnya ini bukan hanya 7 orang itu. Itu berarti juga terkena yang namanya holdingnya dan induk holdingnya. Bisa jadi menelusuri juga sampai Kementerian BUMN. Berarti ada orang ataupun pihak lain yang lebih besar yang ikut terlibat dalam kasus ini, Mas Ihsan. Ya. Betul, itu yang kemudian saya sampaikan. Anda jangan berhenti pada Patraniaga, Anda jangan berhenti cuma pada shipping, Anda jangan cuma berhenti pada kilang. Ini tujuan di preteli Pertamina gini kan tujuannya IPO, belum sampai IPO mereka kan nanti akan kesulitan audit nih karena sudah posisi IPO, mau di IPO kan targetnya. Nah, sekarang kebetulan terbuka kayak gini. Ini kesempatan bagi Gerindra untuk menata ulang dari kekacauan restrukturisasi di Pertamina. Saya ulang ya, ini kasusnya bukan baru 5 tahun. Kasusnya sudah 1 generasi coba. Mari kita tata ulang. Anda punya kesempatan kok. Tapi kalau Anda biarkan, lagi-lagi dia akan menjadi pusat korupsi. Itu yang coba deh perhatiin ngomongan saya sekitar 1 generasi lalu sampai dengan sekarang. Kan nggak berubah. Itu loh ngelihatnya. Jadi jangan nyelesain persoalan bunga, persoalan dahan. Akarnya Anda biarkan ngegrogoti, ya nggak beres. Itu masalahnya. Oke. Saya terakhir ke Mas Bebin Juan selaku pengamat otomotif dan juga bisa mewakili keresahan masyarakat ini kan. Dari keresahan masyarakat ini apakah bagaimana akhirnya mereka bisa kembali lagi percaya bahwa menggunakan Pertamax yang sekarang ini bukan dioplos dan meskipun sudah ada dugaan pengoplosan tidak akan terlalu berpengaruh dengan kendaraan yang kita gunakan? Rasanya juga tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pertamax. Karena masalah ini pertama kali saya dengar itu sebetulnya sudah dari akhir tahun lalu. Sudah ada ribut-ribut di mana kendaraan yang mengisi Pertamax sampai mogok.
Waktu itu saya sampaikan ketika ditanya teman-teman media, saya bilang, itu mungkin hanya kasus setempat, belum menjadi isu nasional. Jadi coba kita lihat. Tetapi ketika belakangan di bulan Desember, ada teman-teman yang pergi ke bengkel resmi merek besar, itu sampai kepala montirnya mengatakan, jangan beli Pertamax ya, nanti kejadiannya seperti ini, nggak cukup 40 juta, 50 juta untuk memperbaiki. Saya terkejut, loh merek besar sampai bisa ngomong seperti itu bengkelnya, kok mereknya nggak komplain ke Pertamina? Ada apa? Sungkan? Takut? Atau apa? Oke, jadi Saya lebih kaget lagi sekarang baru rame-rame ada soal korupsi dan lain-lain. Oke Mas Bebin, jadi memang sebenarnya masalah ini sudah ada sejak lama ya, dan baru seperti bola salju ya. Ini ternyata akhirnya terungkap dan sekarang sudah ada kasus dugaan korupsi di PT Pertamina yang merugikan negara 193 triliun rupiah. Terima kasih sejumlah narasumber yang telah bergabung bersama kami membahas bagaimana polemik dugaan kasus Pertamax yang dioplos. Ada Mas Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi 12 dari fraksi Gerindra, kemudian ada Mas Bebin Juanda, pengamat otomotif, dan juga ada Mas Ihsanuddin Nursi, analis ekonomi dan juga kebijakan publik. Salam sehat semuanya.